بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hadirin, kalau kita berbicara di hadapan calon nomor 2, kira-kira harus semua pasal ini pastilah. Kenapa? Karena kita takut dipecat oleh calon nomor 2. Kalau kita tahu Allah bisa mencat kita, kira-kira ucapin bismillah kalau karena di hadapan kita yang maha Allah. Jadi itu ya penjelasan terakhir yang saya dengar. Kesungguhan itu ternyata hadir dari pengertian, dari pemahaman, dari pengetahuan kita siapa yang kita hadapi dan apa yang kita hadapi, maka kita akan sungguh-sungguh. Selama ini kita berislam masih jalan seperti kebiasaan kita masih waktu kecil dulu, sholat biasa, bismillah biasa, ta'awud biasa, malah istighfar pun dipakai sebagai kalimat luas, astagfirullah, luas. Padahal Masya Allah, kalau kita tahu kita bicara di hadapan yang Maha Agung, kita akan hati-hati. Seperti Siti Hajar pada saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, ini kan perintah Allah, gitu kan? Ketika disebutkan ini perintah Allah, benar itu perintah Allah, Siti Hajar tawakal, nggak apa-apa. Meskipun tidak ada setetes air selembar daun di sini, saya ikhlas karena memang Siti Hajar tahu siapa Allah, kan itu. Kalau kita kan sering tidak tahu, so banyak sekali problem kita hadir itu karena kita tidak beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat kita iman insya Allah ya. Tapi yang terakhir ini yang keenam kita tidak beriman, artinya kita belum iman kalau belum enam-enamnya. Kepada takdir baik dan buruk itu dari Allah. Punya suami goreng patut, takdir bukan dari Allah. Tapi anugerah. Punya suami yang sekarang, punya istri yang sekarang bawa halal karena takdir bukan. Itu perjalanan hidup. Tapi benih senget, hayo di jembelan kata istri pengen jepret resep. Jembelan istri udah takdir. Perjalanan itu harus kita terima. Bahkan ketika sahabat sakit dan dia mengerang dengan sakitnya, saya tidak membuat sahabat itu, saya memotivasi agar menahan rasa sakitnya. Saya membayangkan, mampu nggak saya menghadapi sakit seperti dia, kan gitu ya. Kalau saya mampu, alhamdulillah, mungkin dengan keyakinan akan kemahakuasaan Allah. Tapi kalau saya tidak yakin akan kebaikan Allah, mungkin saya tidak akan mampu menahan sakit itu, kan gitu ya. Jadi, beriman kepada takdir membuat kita tentram dalam perjalanan hidup. Insya Allah rumah tangga kita tidak akan bertengkar. Bahkan suami ngaco juga kita nggak akan minta cerai karena kita yakin bahwa Allah maha baik. Ya, Allah maha baik. Kan suami ngaco juga ada Allah pemilik nyawa, mau kayak dicabut sama Allah nyawanya. Punya salah lagi dia kayak baik gitu, main agak kan beres. Jadi nggak ada masalah. Umur panjang umur lah, sepanjang umur manusia berapa lama kan itu. Jadi bahkan yang dia setelah dia tak tahu takdir tentang kebaikan keburukan dari Allah yang terasa lama, ketika terasa buruk, kita tahu juga ada hari akhirat. Nah, ya hari akhirat untuk mendapatkan akhirat yang baik. Ya sudah, kita baca Al-Quran gitu. Terus untuk bisa tahu makna-makna Al-Quran yang bagus, ya sudah kita tanya Rasulnya gitu. Untuk yakin bahwa ini Rasulullah SAW ini adalah utusan Allah, tanya apa betul ini Jibril yang memberikan utusan, yang memberikan wahyunya. Banyak dalil yang menyatakan Jibril yang memberikan wahyu. Sudah hari Jibril ke saat dia membuat yakin bahwa akhirnya Allah. Keyakinan terhadap takdir akan membuat kita yakin akan kemahabaikan Allah. Inilah berapa ratus kali kita sudah menerima keburukan dalam hidup. Sering kan? Sering ya Mas Bang? Sering. Selesai nggak? Selesai. Jadi pintar nggak kita? Sudah, keburukan itu membuat kita pintar. Yang bahaya kalau kita tidak pernah bertemu dengan musibah.
seperti Siddhartha Gautama, dia tidak pernah bertemu dengan musibah. Akhirnya dia keluar dari kerajaan, baru dia terkejut ketika melihat masyarakat pada miskin. Gini betul mau bisa hidup gitu teh kan itu. Itu kisah Siddhartha kita waktu Siddhartha WhatsApp saya. Nah, jadi musibah ini membuat kita mengerti. Jadi jangan saya tidak setuju kalau sedekah menepis musibah. Bukan musibahnya yang hilang, tapi sedekah membuat kita sanggup menghadapi musibah. Itu bukan musibahnya yang hilang. Ada bahaya kalau di dunia tidak ada musibah. Bahaya kalau tidak ada gunung meletus. Kita tidak punya seismograf, tidak punya ilmu tentang itu. Ya kan? Bahaya kalau laki-laki suami baik-baik saja, banget di awal akad nikah sampai akhir hayat, banget. Bahaya kan? Bahaya. Ibu bakal jadi manja dan jadi ahli neraka pasti. Sebab akan kurang bersyukur. Nikmatnya manis itu setelah tahunnya pahit. Jadi musibah itu sebetulnya keimanan kita kepada takdir. Keimanan pada takdir baik dan buruk ini sangat-sangat berharga bagi kita. Sampai akhirnya keimanan kita tentang itu meski membuat kita bisa mengucapkan Allah Ahad, Allah yang esa hanya dari Allah. Yakin nggak Allah Ahad? Halo? Yakin. Serius ya? Keyakinannya harus diwujudkan dalam Allah Samad. Kita yakin bahwa kita hanya bergantung kepada Allah. Itu keyakinan Allah Ahad. Kalau belum Allah Samad, kita belum yakin Allah Ahad. Bergantung tidak kepada Allah. Ya, tidak ada uang sedikit. Tidak ada uang, tidak ada beras, tidak ada gas. Listrik can bayar, salah kering, sedikit. Sudah jatuh di tangga digigit monyet juga. Nah, kalau Allah Ahad, kita Allah Samad. Ini perjalanan saya bersama madrasah. Sering sekali karena saya sendiri menghadapinya. Sering sekali di akhir bulan ketika saat seminggu lah menghadapi bayaran guru honor besar. Karena di hadapan saya ada orang-orang yang butuh makan, yang harus makan begitu. Tapi saya yakin jangan bergantung pada saya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, seandainya teman-teman saya bersama berjihad di madrasah ini soleh dan kesolehan Engkau terima, anugerahkan rizkimu untuk mereka ya Allah. Yang tadi yang julutkan, besok harus bayaran, malam ini dapat, bisa begitu. Akhirnya saya yakin Allah Samad, Allah tempat saya bergantung. Ketika saya sakit, ya sudah saya ke dokter, rezeki Allah ikhtiar. Buat apa Allah menciptakan dokter kalau memang bukan untuk saya datang kan gitu ya. Saya pergi ke dokter, sebuah ketidakmu mau. Ketika saya ceramah seperti ini, seorang LGBT bicara sama saya, ya sudah, saya juga bergantung pada Allah. Ini takdir dari Allah. Saya rada ngagalau gini. Aduh, ngagalau di sekitar. Setuju nggak kalau itu LGBT itu kontrak? Setuju nggak? Ya. Kontrak atau penyakit? Kenapa? Bukan penyakit malah karakter yang dibuat. Bukan penyakit, karakter yang dibuat, dan itu bisa dihilangkan. Sampai si banci itu bicara sama kita, Ustaz, nanti ngalaman cobaan berat. Kurang ngalaman kayak dipilih malah. Sampai ya Allah. Kalau itu betul kodrat dari Allah, bukan penyakit yang dicari, kaum Nabi Lut tidak akan dihukum, betul tidak? Dan itu ciptaan Allah. Masa Allah menghukum ciptaannya sendiri? Jadi nggak mungkin kaum Nabi Lut ditimpahin larva yang hujan batu dari gunung yang meletus. Nggak mungkin Allah menghukum mereka. Alhamdulillah di Bandung banyak sekali sekarang belakangan ini, kata teman-teman dokter, banyak sekali yang kena HIV dan meninggal gara-gara LGBT. Nyata masih percepat aja kematiannya. Kenapa tuh gitu? Mending kalau tembak anak muda ini kaki-kaki. Supaya tembak ke orang-orang udah. Ya Allah, dia bisa. Jangan. Jadi, Allah Samad sebagai ungkapan dari keyakinan kita kepada Allah Ahad adalah bergantungnya kita. Kenapa kita bergantung kepada Allah yang
Ahad ini, dah apalagi itu? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak seperti manusia, kan sudah saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Allah tidak seperti manusia. Jadi kepada manusia kita tidak boleh bergantung. Saya pernah dulu menuju kaset-kaset. Nah, saya dekat dengan seorang yang baik sekali sama saya, kaya raya itu, sampai saya tergantung sepertinya. Sehingga nanti tanpa dia nggak asik hidup. Sampai satu saat banyak sekali acara yang saya batalkan hanya gara-gara nurut sama dia. Bro kan kerja lah, ya pengajian guru lah batalkan pengajian. Ke satu, kedua, ketiga saya nurut. Kesininya pikir-pikir saya lihat. Siapa lu? Ya Allah, jelema hanya manusia dan rezeki saya dari Allah bukan dari dia. Akhirnya saya tinggalkan dia. Dan lulus lah karena nafkah saya berhenti, saya putus, lemes dulu. Ya sudah. Tapi lagi, ternyata bergantung kepada manusia penjajahan. Istri taat kepada suami itu bergantung pada suami atau taat kepada Allah. Terus taat kepada Allah, jadi jangan takut sama suami mau kemana. Suami kabur mau kemana, kemadinya ada bersama kita, ada Allah. Suami pelit, semua anak anak ada Allah. Ustaz, suami saya pelit, Ustaz. Saya bilang memang pantas suami kamu pelit. Dan terminal beren ada kamu mah. Dan ada istri yang enakan dikasihnya. Suami itu enak kalau ngasih ke istrinya. Ayah istri kan suami itu nggak asik kalau ngasih ke istrinya, ayah itu gitu. Terpantas saya pemajikan saya terpantas ngasih nafkah ke istri. Dia anak iri, ayah gitu. Akhirnya ini ngasihnya ke istri. Ada yang boros ngasihnya ke istri dari suami. Ada istri-istri yang asik, yang enak. Itu istri-istri yang sakinah, istri-istri yang enak. Pasti suaminya bro-broan lah ya. Dalam bahasa Sunda, bro-broan seperti itu. Nah, Allah SWT. Kenapa kita bergantung pada Allah? Karena Allah beda dengan yang lain. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga Allah beda dengan benda-benda yang lain. Tidak perlu kita menyembah berhala, patung, dan tidak usah kita menganggap ada benda yang bermanfaat yang tanpa izin Allah. Ceritanya beberapa minggu yang lalu, cukup lama saya kejepit saraf lagi, terulang lagi. Saya coba perbaiki ruku lagi, ini bagian atasnya. Aduh, akhirnya saya diberi saran untuk tidur di atas batu giok yang panas. Wah, kami bilang giok, ada matrasnya. Kemudian saya berbaring di sana baru 2 kali 3 kali sembuh. Alhamdulillah tidak terkalahkan ya. Kalau bukan Engkau yang mengizinkannya dan menciptakan batu ini, ya Allah, mungkin saya tidak akan pernah mau berbaring di atas batu ini. Udah, bereskan. Jangan sampai sesuatu membuat kita terganggu. Kecuali nyeri bawah itu sih. Nagegel cucumu, misalnya, nagegel cucu. Jangan ada yang berarti celutan yang Indonesia. Itu bilang nagegel cucumu, insya Allah udah mampu lanjut ke hari tak nagegel cucu. Oh, cucumu hebat ya kan? Nah, tetap Allah yang menyembuhkan. Seperti itu. Saya dipijit Kang Sony, enak kan? Saya nggak akan menyanjung Kang Sony, tetap Allah. Ya kan ya? Tetap Allah. Ya Allah, anugerahkan kemampuan tangan pada beliau yang luar biasa. Meskipun saya jejer dengan beberapa kan pernah terjadi penyiksaan waktu itu. Alhamdulillah sembuh. Nah, jadi walam yakul kufuwan ahad. Keyakinan ini bisa rusak oleh apa? Oleh ciptaan Allah juga. Oleh batu tadi, batu giok tadi ya. Oleh cucubuk tadi itu rusak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah atas semua ciptaan Allah. Kenapa? Ya karena ciptaan Allah bisa membuat kita salah. Ada orang yang sampai sujud kepada suaminya, sujudnya itu karena suaminya hebat, bagus, dermawan, asep, soleh, pisan, sampai istrinya itu begitu tergantung pada suaminya. Satu saat suaminya belok dikit aja langsung kecewanya luar biasa. Jangan cintai dia karena hati, karena hebatnya dia, tapi cintai dia karena Allah. Pemain malah kesaki-aki, cintai karena Allah saja. Ya, andai
mencintai Kang Riki karena Kang Rikinya rada aneh, sudah tidak punya kekuatan, lakukan karena Allah saja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian kejahatannya bukan saja kejahatan yang Allah ciptakan, kejahatan yang Allah ciptakan itu terjadi kenapa? Misari wasikin idza waqab. Kita nyembah atau kita tergantung, kita menganggap batu giok itu menyehatkan, itu karena kebodohan kita. Wasikin idza waqab, karena gulitanya benak kita. Dan mun pintar mah kita akan kembali kepada Allah. Mun pintar kita akan kembali kepada Allah. Nah, jadi minsari makolak, minsari wasikin idza waqab, minsari nafasati fil uqad. Karena bodoh berkembang lagi kebodohan kita. Kita lari ke dukun. Sekarang berapa banyak caleg berangkat ke dukun? Banyak bisa. Ulah dukun. Kak Ustadz Budi ngabrik. Asli atau mah? Nah, emang saya siapa? Saya nggak ikut kampanye loh. Doa Ustadz kan insya Allah dijawab. Ya Allah, Anda langsung dengan Allah, bukan saya. Yang bahaya kalau Anda yang 100 orang meminta kepada saya doa, kebetulan Allah izinkan doa saya diijabah. 100 anak tak kabur mah. Bisa jadi sombong saya. Minta doa sendiri ya. Kapan saya doa yang paling diijabah? Saat bepergian. Wah, begitu mah ulin terus. Ya main aja terus ya. Main terus saat bepergian kita berdoa gitu. Beres saja nasihat nanti ada yang gitu mendukung. Ya udah main aja. Apakah main boleh ke kelayangan touring misalnya? Misalnya kita ini semua kurang motoran itu apa aja? Boleh. Kurang batu keras. Bring ke batu keras. Sepanjang jalan dari touring berdoa dijawab. Atau nanti tanggal 29 Juli kita touring ke Cirata, ke madrasah. Saya Cirata. Saya nyebutnya Cirata karena bersebelahan dengan PLP Cirata. So, kenapa saya sebut Cirata? So, di sini ada orang Sumatera pasti tidak bisa nyebut Cipete. Bilang Cirata. Harus ngerti sih Pak. Jadi sepanjang jalan kita berdoa terus. Pernah suatu saat saya bukan mencoba ya, bukan memuji Allah, tapi saya coba ya. Ada seorang yang sakit cukup serius. Itu kemana aja saya jalan, itu saya doakan dia. Start saja, ya Allah sembuhkan dia dari penyakit ini. Saya nggak ngomong sama dia. Yang menurut dokter, kabar dari dokter bahwa dia nggak akan mungkin sembuh. Mau turun saya doain juga, terus ngedoakan. Saya melihat bukan saya yang dijawab, tapi dia yang soleh, dan itu dijawab. Sembuh dia. Ternyata bisa. Doakan istri, tapi jangan aneh-aneh doanya, jangan berdoa yang tidak mungkin. Ya Allah mudahkan lagi istri saya, bisa. Jangan berdoa yang tidak mungkin, sebab bisa saja berdoa yang tidak mungkin kemudian diijabah, bisa saja. Tapi pertanyaannya kalau terjadi lewas doa. Ya Allah mudahkan lagi istri saya, terus saya tiba-tiba jadi meropet dari hati doanya. Jadi min nafasati fil uqad, insani hasidin idza hasad. Kalau sudah pergi ke dukun, pergi ke ustaz buat pencalonan, menurut saya tidak usah. Enggak usah ke ustaz, mohon restu enggak. Supaya kan kenalin boleh lah ustaz, calon kita pilih dapil mana, Sumatera sebagainya lah. Kurang dong guys. Dimakan sih sukses. Paling gitu, enggak usah menganggap bahwa ustaz teh luar biasa gitu ya. Jangan. Min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan. Kalau sudah pergi ke dukun, kira-kira karakter orang yang biasa ke dukun gimana sih? Itu kan tukang ngomong orang, pasti ngejatuhin orang lain, angkat diri. Orang yang biasa musik itu. Saat mungkin kita punya teman yang biasa musik, pasti gitu. Selingkuh itu kan musik ya. Karena menganggap anugerah Allah yang di rumah gak asik, terus mengambil yang di luar asik, itu musyrik. Kenapa musyrik? Ujung-ujungnya dia ngejelekin istrinya dan dia menyanjung kekasihnya. Kan kegiatan dekat sekali kepada musyrik.
Bukan curhat saya. Disebutnya curhat. Bahaya. Justru yang bawaan. Jadi kenapa saya sebut musyrik wajib? Saya sebut kemusyrikan karena pada saat itu sama sekali dia sedang menghilangkan Allah, ya kan? Kerdosa kerselingkuh itu milik Allah. Ada sih sholat berjamaah yang kabogoh ada jenis istri tarang. Jenis istri tarang di kabogoh menitol ke masjid ke masjid seolah-olah dialah gitulah yang paling jadi imam. Terus kemudian bisa. Ya cek bahasa ibu-ibu yang anti kita perintah. Iya, sebab dalam kita ada orang yang pengen punya akidah Ustaz. Kenapa kamu tidak ganggu dia? Saya pengen punya suami yang bisa jadi imam Ustaz. Kebetulan dia datang, dia ngajak saya ke masjid, ngajak saya ke pengajian. Mal asuh, kira mal asuh. Motivasinya beda. Motivasinya beda. Karena motivasinya jatuh cinta, itulah mal. Ketika putus kira-kira bubar nggak semua ilmu pengajiannya? Bubar. Karena datangnya bukan karena Allah. Datangnya karena yang jemput dan yang jemputnya kekasih. Dan itu sangat menyenangkan. Sudah bukan sesungguhnya. Nah ini. Kemudian kalau sudah ngomongin orang yang harus dipahami apa? Min syarril waswasil khannas, hati-hati bisikan. Ya kan, kalau udah ngomongin orang kira-kira ada bumbunya nggak? Ya. Disebut sekarang ada Anies pergi haji, pada ngomongin nih orang yang tidak suka sama Anies dibumbuan Pak. Orang yang tidak suka sama Ganjar ngomongin dibumbuan. Nah, diwaswisu fi sudur. Hati-hati. Jadi jangan pernah ada benci pada diri kita kepada orang yang seharusnya kita sayangi. Ke istri jangan ada benci, ada bumbu yuwaswisu fi sudurinas dari setan. Setan membumbui itu, jangan ada benci. Terserah istri model dia. Ulama dasar gelis, jangan disesali sudah. Ulama dasar gelis 7 pisan kena kue caang, ada mau obat rek. Terus jangan disesali sudah, syukuri saja yang ada. Kitanya saja kalau setiap ketemu istri belum udah beres. Artinya bayangkan keindahan kan itu. Yang enggak mau gugat cerai seorang wanita menggugat suaminya hanya karena suaminya penghasilannya turun drastis, terjun payung lah, turun drastis setelah COVID. Dari dulu saya juga nikahnya Pak dia dijodohin sama orang tua. Sebetulnya saya nggak cerita. Anak berapa orang? 4. Ada yang hasil nawan. Dan termungkin tuh bobo anak-anak. Kita udah diperkosa. Walau saya nggak ngerti pokoknya mama tak ayah anak-anak itu bobo pasti. Itu bobo tapi punya ayah itu bobo anak-anak. Enggak. Ayah. Oh itu anak-anak tapi iya ya. Itu mah jadi dikubur ya bertahun-tahun. Saya nggak pernah karena saya nggak gaul di alam itu. Bela diri. Ya udah, pokoknya mah jangan ada keburukan supaya jangan ada yuwaswisu fi sudur, karena setan itu masuknya itu dari sisi-sisi sangka, dari sisi-sisi marah, kesel, nyeri hati, korea. Itu setan itu datang dari sisi itu. Suami datang terus senyum ngucapin salam, ibu teh ke korea cengkat mater. Assalamualaikum. Jawab tuh. Jawab korea tuh. Salam. Suami mas semangatnya masuk ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Ya pokoknya di sini. Assalamualaikum. Salam. Kan itu benar. Jadi setan masuk dari sisi-sisi itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati, jelas jin ketika wanas dan manusia. Bisikan manusia memprovokasi kita. Ya Allah. Ada pengajian sih, pengajian. Tapi di pengajian ketemu dengan orang
Setiap duduk satu di pojok sini, satu di pojok sini. Selalu saja Pak tinggal. Bisa jadi gila. Bisa jadi gila. Pas minggu depannya kapan ngajiannya ketemu dia. Udah gitu udah 5, 6, 7 kali 8 kali ketemu baru nanya, "Katanya buminya di mana?" Itu di seberang. Oh. Katanya di mana? Kira nakal. Area nomor telepon kan gitu ya. Atau Jessica nomor telepon. Bisa ke telepon sendiri Pak Juli. Tinggal TV. TV Pak TV. Dari susahnya jadi ustaz itu pengalaman. Jadi dari situ dari unggul kan seperti itu bisa jadi bahaya kan iwas visu pikir lucu oke. Terus dia biasa pakai kerudung merah, terus saya pakai kerudung merah. Pas suatu saat pakai kerudung kuning, nanya mah. Biasanya dulu. Ibu, biasanya dulu. Tiba-tiba sih ibu pakai kerudung kuning, jadi pertanyaan. Terus ketika ditanya, biasanya belum kenapa kuning? Ya, jawab perasaan perempuan gimana suka itu? Ya kamu merhatiin. Biasanya mengobati itu jadi ya kamu itu yuwas binajin najwanas dari jin dan manusia yuwas pada itu manusia itu kadang-kadang ngagoda nanti tidak oleh kata-kata tapi oleh sikap. Terus saya unggul model gitu pas suatu saat keluar masjid rada hese mintas sayune salah itu orang dunia kadang udah diamalkan. Hati-hati. Jadi godaan setan ini datangnya setelah qul huwallahu ahad. Setelah kita yakin Allah itu esa dan kita bergantung pada Allah baru datang godaan. Kalau tidak yakin masih perlu digoda tuh. Kalau tidak yakin kepada Allah ahad, Allah somad, kita tidak akan digoda. Karena apa? Buat apa menggoda orang yang sudah pinaraka itu? Kita yang akan digoda insya Allah. Ya, saya sendiri ya, kita merasa ajaib di pembangunan masjid cepat. Menurut saya ajaib karena saya sering sekali melakukan peresmian pembangunan masjid itu rata-rata 2 tahun, 7 tahun pembangunan teh. Ini beberapa bulan saja, masya Allah, itu luar biasa. Siapa yang turun tangan ikut campur? Allah. Karena yakin Allah yang ngurus semuanya, masih perlu nggak kita takut kehilangan dunia ini? Nah, titip ini kepada akang-akang semua yang masih punya tabungan, bagikan kepada anak-anak. Kasihan mereka, beri mereka modal untuk melangkah di awal perjalanan hidup mereka, berikan. Dan titip kepada ibu-ibu, kalau sudah punya menantu, mulai campur urusan rumah tangga anak. Belakangan ini Mei Juni ini saya mendapatkan banyak sekali pengaduan anak yang digugat cerai oleh istrinya karena ikut campur, atau oleh suami diceraikan oleh suaminya karena ikut campur orang tua. Jadi titip ya, iwas bisu sudurina itu datang ke ibu-ibu karena khawatir atas rumah tangga anak tuh, ujungnya udah teh ganti salah tidak. Jangan yang asli banyak. Pokoknya mah kalau ini resep, kalau ini nanti kita sebelah, jadiin dia teman main kita. Teman aja, jadi teman, jadi sahabat kemana-mana, minta antar sama dia kalau mau nyelesai. Anterin yuk bapak, anterin bapak, terus saya main aja, anterin yuk ibu, terus aja main sama dia, sampai akhirnya kita sama-sama kita sebelah. Ya pokoknya jadi matching gitu ya, jadi sekufu. Jangan ini udah bekas bulan dikenalikan kejauhan, makin nyebelin mah. Belum lagi LDR di anaknya teh, ya. Dengan tuh kerja di mana, anak kita di sini, pulang seminggu sekali ya, nggak akan kenal. Pas seminggu sekali itu datang quality time, kita ajak main.
Banyak sekali sekarang mertua yang tidak berkesempatan untuk ngajak ngobrol menantu karena kesibukan. Ini juga visu-visu dinasnya datang. Istri kalau sedang bertengkar sama suami jangan pisah kamar. Kalau perlu tidur berhadapan dengan suami. Kan pernah ayah hati-hati ini tidur berhadapan. Tidur berhadapan. Tidak bisa tidur. Akhirnya tidur. Pokoknya ulah misal. So kalau ibu di kamar ini, bapak di kamar ini, dua-duanya menghadap tembok, ngobrolnya jengsa. Mending tembok ngejawab. Di sini ada diskusi bersama iblis kan? Hei, tidur. Mending tidur berhadapan-hadapan. Wajah yang paling jujur dari pasangan kita saat Ibra. Jujur bisa bikin janganan lagi. Saat Ibra tatap wajah kekasih teh. Aduh ya Allah. Bukan dia. Wajah sudah tidak ada dibuat-buatan. Bikarunnya jelas. Coba Andra. Nantilah ketika kekasih tidur, tatap. Terus Bu Titip ya Bu Titip ini. Apa yang dilamunkan oleh laki-laki yang lajang tentang perempuan yang dia cintai? Itu dilamunkan apa? Bisa gogoleran bareng. Setuju? Wah, saya juga setuju. Laki-laki itu ngalamun kena tidur bareng, gogoleran bareng itu. Dan yang dimimpikan oleh laki-laki itu bisa pelukan bareng, ngobrol bareng, ngobrol. Cik, ante dan itu sudah tidak ada. Karena apa? Sekarang ibu sudah bukan lagi pasangan ngagoler yang asik. Aku sudah mencari. Jadi dasar cowok sih. Jangan nyalain kami karena kami memang butuh keindahan. Dan wanita itu apapun seperti apapun, kapanpun, umur berapapun tetap indah kan? Tetap indah. Tolong jaga keindahan. Sengitnya berlomba-lomba tapi tetap sengit. Ya, itu sengit balati itu. Buka lemari sengit kamper. Sudah di bumi almarhum. Jangan. Sing lucu, sing gelis, baju sing rapi. Balaras aslinya ini saran. Mulai mah sebelum grup nate jangan. Bosan, bukan bosan. Angan kami tidak terpenuhi ya. Kami ingin memenuhi angan itu di usia-usia ini. Boleh lucu lagi di usia ini. Boleh. Giliran pakai baju bagus mau kemana? Jawab. Mau kemana mah? Pengen mimpi ke pesta bareng papa. Ayo. Terkudu jangan blocking kehilangan jawaban jangan. Polwan, nah mama pakai baju dinas. Hayang bilang papa dina mimpi. Sering. Kan beda. Udah boleh, kemudian suaminya bangga ketika melihat istrinya pakai seragam polisi ya. Pergi. Polwan misalnya istrinya. Pernah nggak dia duduk bareng dengan polwan? Artinya duduk bareng dengan istri dalam badan berseragam seharian? Nggak pernah kan? Jadi cobaan. Tuh ya. Enggak remeh, padahal orang bobo kasih tadi kerjanya. Kamu anggap enteng. Ini recovery aja ya, sekedar curhatan kaum bapak. Diulang lagi, dibikin lagi suasana yang dulu bapak suka. Nah, si om hari terasa kamu mak itu gede balik gede. Sulit. Ke SMA, nah pakai dia seragam SMA, kan beban ke SMA aja, SMA pakai dia seragam SMA. Mama kemana sekolah dia? Mama sekolah dia reuni di mana pakai seragam SMA? Iya, responnya seragam SMA. Lucu tuh sih. Kakak ipar saya begitu
SMA 2 angkatan 69 kan, angkatan 65. Jadi ini pakai baju seragam sekolah. Saya pada menigele. Jangan reuni raramean pakai seragam sekolahnya. Dua ada suami istri. Makan di kebun belakang rumah, di halaman belakang ruangan. Ada raramean mah geuleuh sih gak bobodoran, tapi menduaan mah. Pokoknya banyak apa yang dulu dia suka dari kita hadirkan lagi. Jangan sampai yuwas bisu nas minal jinnati wan nas. Yang disebut godaan manusia itu bukan orang yang memprovokasi kita, tapi kemakluman orang banyak. Bangun sekolah atau biasa atau. Nah, kemakluman orang banyak itu yuwaswis, betul-betul memprovokasi kita. Jangan kita maklumi. Tidak semua pendapat orang banyak itu pantas untuk kita kan gitu ya. Bisa saja tidak pantas. Dicobalah untuk sedikit menghadirkan suasana yang menarik di dalam rumah sampai pada akhirnya mama. Nah, pakai baju aja. Pan mama teh ingat dia film Karbila. Angga pakai Karbila. Pulang dibius papa. Terus diperkosa. Itu yang tahu dongeng Karbila ada sekolah. Untuk apa? Kapan tinggal di zaman berbeda. Itu ada yang ditanyakan silakan. Jadi prinsipnya yang luar biasa, Siti Hajar itu menyerahkan dirinya untuk disimpan di mana? Di Mekah itu betul-betul karena dia yakin Allah baik. Kemudian Ismail menyerahkan nyawanya, dia karena yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena cinta mereka kepada Allah, akibatnya karena cinta mereka kepada Allah, mereka rela menyerahkan hidupnya untuk Allah. Rela tidak kita menyerahkan hidup kita untuk Allah? Halo, rela tuh? Harus rela. Suami sudah bertahun-tahun tidak datang, tiba-tiba datang. Pas datang dia minta nyawa anaknya, kasihin. Oleh Siti Hajar dikasih. So, suami ibu lama tidak datang ke rumah ibu, pas datang minta sertifikat rumah. Kasihin ya. Jauh jeung Siti Hajar itu. Kalau suami mah sudah, kita sudah bisa dia nggak punya apa-apa, sepuluh sama anak istri, termasuk tenaga dan kesehatan udah kita kasih, sudah aman lagi mas. Lama itu tidak. Terus si istri Siti Hajar itu bercerita tentang kebaikan Ibrahim bapaknya kepada anaknya. Bapak kamu teh juara, dia teh nabi, dia teh tokoh, disegani, bijaksana pisan, bla bla bla. Banyak sekali cerita Siti Hajar tentang bapaknya Ismail. Dia cerita ke Ismail padahal bapaknya ternolong. Emang bapak tuh mirip siapa, Mak? Depan didongengkeun keindahan. Sampun ibu gitu ditinggalkan besarku. Jadi papa mirip siapa? Mirip Maneh. Mirip Maneh. Ciples Instagram. Mudah-mudahan kamu tidak sih kalau kamu jauh bisa. Siti Hajar. Siti Hajar itu luar biasa. Tetap dia mendidik anaknya sebagai anak Nabi. Dia tidak sadar kalau kapan Ismail dinobatkan menjadi Nabi pada saat itu. Ya, dia tidak sadar bahwa dia sudah membesarkan seorang nabi yang menjadi bapaknya nabi yang terbesar. Dari Ismail itu tidak ada nabi lain kecuali Rasulullah kan? Ya, yang Fajar. Tidak ada nabi lain kecuali Rasulullah. Kalau dari Ishak itu banyak nabi sampai Isa. Kalau ini betul-betul bersih, turunan ini betul-betul tinggal Rasul saja. Muhammad Rasulullah SAW. Kudu ansar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu coba diserahkan anak. Kenapa? Karena tauhidnya. Nah, kesimpulannya prahara kita terjadi, keserakahan terjadi, pertengkaran terjadi karena kita tidak beriman kepada rukun iman yang keenam. Yang keenam, dan dari rukun iman yang keenam ini tidak tumbuh tauhid Allah saja. Subhanallah. Kalau sudah Allah saja tos aman, itu tidak ada masalah.
Sampai kemarin saja saya mobil gagal yang setirnya nggak bener, kalau yang bener, nah mobil kan mungkin karena sering off road, kalau yang harus dibenerin. Tiba-tiba aja teman pinjam lah ke depan, pinjam jalan sebentar, lama, dah masukin ke auto 2000, semuanya bilangnya urusan saya. Waduh, padahal saya baru bilang ke Allah, ya Allah, mobil yang mekanik kedua atas kan mengalir sekitar atas kan gitu, gue malaikat aja dilaporkan, kalau langsung kan disuruh ke orang lain, luar biasa, langsung hotline itu dan langsung diberesan. Oh, ternyata mudah sekali kalau semuanya sudah bergantung kepada Allah. Sok aku aja negara itu, enggak? Mudah-mudahan berkah, doa dan mudah-mudahan kita tetap sehat dan salam kepada kakak-kakak di sini dan tidak hadir di sini suaminya dan selalu kepada teteh-tetehnya hadir dan tidak hadir di sini. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Kemudian Rosita, kemudian Ibu Yanti, Ibu Surya dan semua mudah-mudahan Allah untuk kepada kita. Kami hatur hapunten bila kita pernah kuliah wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم